Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bit ta'ati wa ba'dahum bil asyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala man unzila alaihi al-Qur'an sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi alladhina tamassaku bi ashrafil adyan. Amma ba'du. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal, wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramat, seluruh jamaah Majlis Ta'lim Al-Mukhlisun, ibu-ibu yang salehah yang Allah senantiasa berkahi, rahmati dan berikan istiqamah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah kasih kesempatan kita semua untuk bersama-sama menikmati hidangan ruhani, jamuan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan untuk bersama-sama mengkaji, mentadaburi, memahami firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala merahmati kepada kita semua. Ketika seorang hamba, siapapun dia, Allah berikan dia taufik untuk bisa mempelajari ayat-ayat Allah, lalu Allah berikan pemahaman kepadanya, lalu setelah itu kita amalkan dalam kehidupannya, maka hamba ini Allah Subhanahu wa taala berikan bagian yang paling besar, yaitu kata Rasulullah SAW bahwa para nabi itu mewariskan kepada kita adalah ilmu. Orang-orang yang mewarisi warisan nabi itu adalah para ulama. Dan siapapun kita yang berusaha untuk mengambil bagian dari warisan itu, warisan ilmu berarti Al-Quran, As-Sunnah, agama Islam ini adalah warisan dari Rasulullah SAW. Dikatakan dalam hadis, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dirhaman wala dinaran. Karena para nabi itu tidak meninggalkan warisan dirham, tidak meninggalkan warisan dinar, tidak ada kekayaan yang diwariskan. Wa innama warathul ilma. Tapi para nabi itu mewariskan ilmu, mewariskan ayat-ayat Al-Quran untuk dikaji, hadis-hadis untuk dikaji, kan?
Nah, dikatakan faman akhadha, siapa yang mengambil bagian dari warisan itu, faqad akhadha bihaudzin wafir, dia telah mengambil bagian karunia yang sangat besar. Jadi siapapun kita, ketika Allah kasih kesempatan untuk ngaji, ya, melanjutkan risalah para nabi, mengikuti jejak para ulama, mengaji dengan para ulama, ini berarti Allah berikan kepadanya apa? Karunia yang sangat besar. Mudah-mudahan insyaallah kehadiran kita di dalam majelis ini senantiasa Allah catat sebagai bagian dari amal soleh kita, ya, yang akan menjadi wasilah kita mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, yang menjadi wasilah kita semua diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja akan Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal kita. Lembaran-lembaran amal kita ini dicatat, ya, sebagai amal-amal atau catatan-catatan amal soleh. Kita insya Allah akan melanjutkan kajian kita mengkaji surat baru, ya. Yang terakhir kita sudah menyelesaikan surat An-Naba. Kemudian berikutnya surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at. Jadi kalau di juz 30 ini yang kedua, ya, bersama An-Naba, kemudian berikutnya An-Nazi'at. Tapi kalau urutan secara keseluruhan, ini surat yang ke-79. 79. Jadi surat yang ke-79. Kalau dari juz 30, urutan yang kedua. Namanya surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at ini termasuk kategori surat-surat Makkiyah. Masih ingat surat-surat Makkiyah itu surat-surat yang turunnya di Mekah, dan sekaligus juga biasanya yang lebih tepat itu turunnya sebelum Nabi Muhammad hijrah. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, itu surat-surat yang turun kepada beliau disebut surat Makkiyah. Nah, ini disebutkan ayat-ayat di dalam surat An-Nazi'at ini murni semua ayat-ayat Makkiyah. Wa hiya as-suratu tasi'ah wa sab'un fi tartibil mushaf. Ini surat yang ke-79 dari urutan di mushaf. Jadi kalau diurut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, kemudian Al-Maidah, Al-An'am, terus itu urutannya yang ke berapa tadi? 79. Wa amma tartibun nuzul fahiya as-surah hadiyah wa thamanun min bainis surah al-Makkiyah. Tapi kalau urutan turunnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, itu urutannya ke berapa tadi? Kalau urutannya turunnya itu ke 81. Urutan turunnya 81. Urutan di mushaf berapa tadi? 79. Wa adadu ayatiha 45 ayah fil mushaf al-Kufi wa 46 fi ghairi. Sedangkan jumlah ayatnya itu ada 45. Ayatnya 45 kalau ditulis di mushaf Kufah. Mushaf Kufah. Wasit wa arba'un, tapi ada di mushaf lain itu ada yang menuliskan 46. Kalau di sini berapa, Bu? 46. Nah, jadi ada kategori mushaf Kufah, ada mushaf selain Kufah. Nah, kadang-kadang ada yang membedakan, ada yang kadang-kadang satu ayat, kemudian dianggap dua ayat, dipenggal di dalam bacaan atau di dalam
penulisan. Nah ini biasa terjadi, mamanya di dalam surah Al-Fatihah saja, apakah surah Al-Fatihah itu 7 itu dimulai dari bismillahnya atau dari alhamdulillah. Kalau dari alhamdulillah berarti itu tinggal 6 dong. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hanya 6 dong ayatnya. Padahal Al-Fatihah itu adalah as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Berarti kalau gitu gimana? Berarti sebetulnya ini yang dianggap 6 di dalam tulisan sebetulnya tuh 7. Kalau kita meyakini dimulai dari alhamdulillah. Tapi kalau kita yakin dari al-basmalah ya sudah pas. Bismillahirrahmanirrahim itu semua 7. Jadi biasa terjadi seperti itu. Termasuk di dalam surat An-Nazi'at ini juga di mushaf tertentu yaitu mushaf Kufah itu ternyata hanya 45. Tapi di selain mushaf Kufah seperti mushaf yang kita miliki ya, ini biasanya mushaf Madaniyah kita bilang itu, Quran yang pojok itu, kemudian beberapa mushaf yang lain itu biasanya tertulisnya 46. Baik. Karena surat ini termasuk surat-surat Makkiyah, ya, di samping memang itu berarti turunnya masih di awal-awal ketika sejak Nabi Muhammad diutus sampai beliau hijrah, berarti kurang lebih ya pokoknya antara tahun pertama bi'tsah yaitu diutusnya Nabi sampai berapa? Kurang lebih tahun ke-13 bisa, karena Nabi pada tahun ke-13 itu nanti akan hijrah. Berarti itu di situ. Jadi waktunya itu rentan turunnya Al-Qur'an itu berarti kan lama. Di Mekah selama 13 tahun, di Madinah berapa? 10 tahun. 13 sama 10 berarti berapa? 23. Jadi Al-Qur'an ini yang 114 surat ya kan, terdiri sekian ribu ayat, itu dicicil turunnya itu selama sejak Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama ketika beliau umur 40 tahun sampai beliau wafat atau menjelang wafat ya, umur beliau sudah 63. Jadi kurang lebih 23 tahun itu terjadi turunnya ayat. Ayatnya itu macam-macam. Ada yang ayat-ayat tentang akidah ya kan. Ini kemarin tentang akidah, tentang keimanan. Nanti ada ayat-ayat tentang hukum, aturan hukum atau syariah. Ayat-ayat tentang adab, akhlak ya kan. Termasuk juga dikategorikan oleh para ulama itu ada 3 macam tipenya. Ada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah ada latar belakang sebab tertentu, disebut ayat-ayat sababiyah. Ada ayat-ayat yang Allah turunkan tanpa ada sebab-sebab tertentu, namanya ayat ibtidaiyah. Jadi ada macam-macamnya. Berarti kalau di sini karena surat-surat Makkiyah ini berarti ayat-ayatnya itu turunnya di awal-awal pembahasannya tentang akidah. Makanya di sini lebih tepatnya ini membahas tentang keimanan kepada hari kiamat. Ini mirip dengan surat sebelumnya, surat An-Naba juga penekanan tentang hari kiamat. Saya akan baca. Wa min ahammi maqasidiha iqamatul adillah ala wahdaniyatillah wa ala annal ba'tha haqqun. Jadi di antara tujuan atau di antara petunjuk yang didapatkan dari petunjuk utama dari surat ini adalah pertama adalah menegakkan dalil tentang keesaan Allah. Bahwa Allah itu Maha Esa. Allah Maha Tunggal ya. Tidak ada sekutu baginya ya. Dialah yang menciptakan, mengatur, menghidupkan, mematikan,
menyembuhkan, memberi manfaat, memberi madarat, semua itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Enggak ada sekutu, enggak boleh ada siapapun selain Allah ya, yang kita yakini bersekutu atau membantu Allah dalam urusan mengatur alam semesta ini. Semua itu apa? Allah lah satu-satunya. Dan satu-satunya pula yang wajib kita ibadahi. Jadi nggak boleh ada siapapun selain Allah yang kita memberikan ibadahnya, mempersembahkan ibadah kita. Jadi itu disebut dengan wahdaniyat, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga atau surat ini juga menunjukkan akan hari berbangkit itu benar, haqqun wa annal ba'tsa haqqun. Jadi keesaan Allah. Terus yang kedua adalah tadi meyakini bahwa hari kiamat atau hari berbangkit itu akan terjadi. Wa dzikru janibin kabirin min alamatihi wa ahwalihi. Dan juga di dalam ayat ini juga, di dalam surat-surat ini disebutkan tentang sisi-sisi tanda-tanda adanya hari kiamat. Kemudian waraddi 'alal jahidin alladzina ankaru, dan juga membantah, menjawab orang-orang yang mengingkari akan adanya hari kiamat. Wa tadhkirin nasi bijanibin mimma dara baina Musa wa Fir'aun. Nanti juga akan diceritakan di dalamnya tentang bagaimana apa yang terjadi, permusuhan atau bantah-bantahan, perdebatan antara Musa dan Fir'aun, dan bagaimana terjadi dialog antara keduanya. Yang satu adalah menunjukkan kekasih Allah yang beriman, Nabi Musa. Yang satunya adalah musuh Allah, yaitu Fir'aun yang tidak beriman atau yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin-poin yang ada di dalam surat ini. Apa tadi? Yang pertama menunjukkan keesaan Allah. Yang kedua kebenaran akan ada hari kiamat. Yang ketiga menyebutkan tanda-tanda terjadi hari kiamat. Yang keempat membantah orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Yang kelima dialog atau peristiwa yang dialami oleh dua hamba Allah, yang satu adalah hamba yang terbaik, kekasih Allah yaitu Nabi Musa, dengan satunya adalah musuh Allah yaitu Fir'aun. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Baik. Kita akan lanjutkan, mungkin kita akan mengkaji satu tema ya, satu tema. Jadi dalam satu surat ini biasanya ada beberapa tema pembahasan. Biasanya sudah dikelompok-kelompokkan nih. Mungkin ibarat kalau baca nih per paragraf. Kalau dalam penulisan itu namanya ada satu ide, satu tema, buah pikirannya ya. Jadi kalau di dalam ayat-ayat Al-Quran pun surat-surat itu biasanya mengandung beberapa tema nanti dibahas per tema ya. Kita akan membahas yang pertama tentang tadi hari kiamat ya, dan tanda-tandanya. Itu ada di surat An-Nazi'at ayat 1 sampai ayat 14. Baik, sebelumnya kita baca dulu. Kita baca, nanti saya membaca sekali. Setelah itu ibu mengikuti biar kita dapat keberkahannya. Karena setiap satu huruf yang kita lantunkan, Allah akan berikan keberkahan pahala minimal 10 kebaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan
was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra, yawma tarjufur rajifah, tatba'uha radifah, qulubun yawma idzin wajifah, absaruha khashi'ah, yaquluna a-inna lamarduduna fil hafirah, a-idza kunna 'idhaman nakhirah, qalu tilka idzan karratun khasirah, fa innama hiya zajratun wahidah, fa idza hum bis-sahirah. Baik, alhamdulillah, sebelum kita sudah melantunkan 14 ayat dari surat An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wan-nazi'ati, wan-nazi'ati, demi malaikat-malaikat yang mencabut, gharqan, dengan keras. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan malaikat-malaikat, malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Tentu di sini adalah nyawanya hamba-hamba yang ingkar, nyawanya orang-orang kafir, nyawanya orang-orang yang tidak beriman. Sehingga malaikat-malaikat itu mencabutnya apa? Warqan, dengan keras, yang menyebabkan itu sangat sakit, karena ibaratnya di sendal mayang. Naziat itu artinya kalau dalam bahasa Arab itu mencabut. Jadi kalau kita ngelihat orang lagi cabut apa singkong atau yang karena singkongnya marah sana sini itu apa? Tapi sama malaikat di sendal, gitu, disabut, mencabutnya dengan keras. Kenapa sih orang-orang kafir ini dicabut dengan keras? Kenapa sih keras? Susah. Karena Allah gambarkan dengan kata-kata An-Naziat ini karena memang orang kafir itu sebetulnya itu orang yang begitu cinta kepada dunia dan orang itu berat sekali untuk meninggalkan dunia. Tapi kalau orang beriman, karena dia itu sudah rindu kepada Allah, rindu kepada surga, rindu kepada amal solehnya, Allah akan segera balas dengan amal-amal baik, itu dia nggak susah dicabut. Justru udah kepengen gitu, ya kan? Ya orang kafir karena begitu cintanya kepada dunia, sekaligus juga begitu takutnya akan kematian. Makanya dalam surat berikutnya kan apa? Orang-orang kafir itu dikatakan apa? Kepengin supaya dia jadi debu. Gimana bunyinya ayatnya? Kuntu turaba. Ya Allah, seandainya saya itu jadi debu, karena dia sudah ngelihat bagaimana nanti akan merasakan ya laitani kuntu
turaba. Ya karena begitu dia takutnya akan kematian dan begitu dia beratnya meninggalkan dunia itu, sehingga itu dicabut dengan keras. Makanya di sini wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa manusia, nah si manusia orang-orang kafir, gharqan, dengan sekeras-kerasnya. Wan nasyitati nasta, wan nasyitati, dan demi malaikat-malaikat juga yang mencabut, nashton, dengan lemah lembut, pelan. Ya nggak usah keras-keras, nggak usah ngeluarin tenaga banyak toh. Orang yang dicabut itu kepenginnya itu segera keluar, ya kan? Makanya kata Rasulullah SAW, nyawa orang-orang mukmin itu ketika dicabut itu digambarkan seperti apa? Seperti air yang menetes dari mulutnya teko, mencari itu gampang saja, ya kan? Seperti menarik benang dari apa? Dari tepung yang lembutnya gampang aja, dari kerambut, ya kan? Nggak ada kendala. Beda kalau orang kafir. Ini saya akan bacakan coba. Kata Allah Subhanahu wa taala, wan nazi'at jam'u nazi'ah, wan nazmu darbu syai'i biquwwah, yaitu menarik sesuatu dengan kuat. Kanazqil qaus ya'an kati, seperti menarik ke mata panah atau panah dari tempat, tarik sekuat-kuatnya. Di sini disebutkan wa naza'na fi sudurihim min hillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ini gambarkan bahwa memang mencabut di sini tentu adalah sesuatu yang gaib, ya kan? Ada sesuatu yang gaib, tapi Allah terangkan supaya kita bisa membayangkan. Sebetulnya bagaimana sih, kita nggak tahu ketika orang-orang kafir itu dicabut nyawanya itu kayak apa, tapi Allah gambarkan bahwa begitu beratnya, begitu kerasnya, sampai dicabut dengan sekeras-kerasnya, karena itu menunjukkan dia itu susah, lalu supaya juga sekaligus supaya sakit, ya kan? Tapi di sini disebutkan bahwa mencabut di sini sifatnya gaib, memang yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan gharqan ismu masdar min ahraqa wa aslu ihraqan wal ihraq fi syai' al mubalagh. Jadi sangat dicabut dengan sekeras-kerasnya. Kemudian wan nasyitati nashtan, demi malaikat-malaikat, ta'ifatun minal malaikah, kelompok malaikat-malaikat, ukhra yang lain, yang mencabut bisur'ati fil amal wal khifah fi ahdi syai'. Jadi mencabutnya juga sur'ah, cepat, dan wal khifah, dan ringan. Jadi memang itu dua-duanya itu cepat, itu sekaligus juga menjadikan orang itu tidak sakit, ringan juga. Jadi biasanya sesuatu tuh kalau sakit, tapi kalau dipercepat itu menjadi berkurang, ya kan? Pokoknya orang mau mencabut apa gitu, udah cepetin aja, segera gitu, biar hilang rasa sakitnya, jadi nggak kelamaan. Beda kalau dibuat itu lama, jadi kelamaan jadi sakitnya. Nah ini disebutkan bahwa wan nasyitati itu adalah demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawanya itu cepat dan lembut. Ini menggambarkan siapa? Nyawa-nyawa orang beriman, nyawanya orang-orang baik. Ketika dicabut itu, mereka itu malaikat mencabutnya dengan pelan-pelan, dalam hal bukan berarti dengan ringan dan cepat. Jadi cepat saja. Ya mungkin diantara tanda-tanda yang lahiriah yang kita bisa rasakan atau yang bisa kita lihat dari kematian, umpamanya kalau orang itu matinya kok lama sekali, apalagi sampai sakaratul mautnya lama banget, itu ya wallahu alam, memang Allah sendiri yang paling tahu. Tapi itu sebagai pertanda kalau orang-orang yang beriman dan
Allah Subhanahu wa taala akan cabut nyawanya itu apa? Dengan apa? Nashton. Nashton itu cepat dan juga ringan. Coba kita bacakan penjelasannya yang dimaksud dengan wan nasyitati nashton. Dikatakan yashulu hilluha, mudah untuk mengurainya atau melepasnya. Jadi mudah cara mencabutnya. Idza naza'atha bisur'atin wa khifatin, yaitu ketika malaikat itu mencabut nyawanya itu bisur'atin dengan cepat, wa khifatin dan ringan. Tidak seperti sebaliknya tadi. Baik, jadi ini ayat pertama sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat-malaikat yang mencabutnya dengan keras. Yang kedua, sumpah Allah dengan para malaikat-malaikat yang mencabut nyawanya dengan lemah lembut dan cepat. Ya, ini pekerjaan malaikat. Ini kan kita di antara rukun iman kan kita beriman kepada malaikat. Malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Allah ciptakan dari cahaya. Lalu cahaya ini kemudian apa? Membuat energi. Malaikat itu enggak pernah capek. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka bertasbih, bertahmid, beribadah sesuai dengan tugas masing-masing. Allah ciptakan untuk apa? Kalau yang diciptakan untuk bertakbir, bertasbih terus saja, la yaftur, tidak ada pernah henti, enggak pernah ada capeknya ya. Dikatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwa mereka itu tidak ada yang enggan, yang tidak mau menjalankan perintah Allah, semua itu taat. Ya kan apa? Ya, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Dan mereka dalam melaksanakan tugasnya itu luar biasa. Di sini ada malaikat-malaikat yang begitu kuat ketika mencabut nyawanya. Manusia ada yang begitu lemah lembut dan cepat, ya kan? Wasabihati sabhan. Wasabihati, dan demi malaikat-malaikat yang turun sabhan dengan cepat. Ay qasamun salisun bi ta'ifatin salisah min ta'ifil malaika allati tasbahu fi hadzal qaul. Ay tanqaliqu bi sur'atin li tanfidhi amrillah wa li tasbihihi wa tahmidihi wa takbirihi wa taqdisihi. Jadi kata-kata sabaha itu asal mulanya dari kata yasbahu, artinya berenang. Tapi maksudnya di sini berenang di alam ini. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa malaikat-malaikat itu berterbangan di alam ini ya, seperti kayak berenang gitu ya. Nah, itu dengan begitu cepat di sini disebutkan 10 malaikat itu turun untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan cepat. Tantaliku, para malaikat itu berangkat bisur'atin, dengan cepat, litanfidhi amrillah, untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Wali tasbihihi, untuk bertasbih kepadanya, wa tahmidihi, dan bertahmid kepadanya, wa takbirihi, dan bertakbir kepadanya, wa taqdisihi, dan mensucikannya. Jadi malaikat-malaikat ini semuanya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka semua melakukannya itu. Di sini disebutkan apa? Demi malaikat-malaikat yang turun begitu cepat untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fas-sabiqati sabqan. Fas-sabiqati, dan demi malaikat-malaikat yang membalap, itu mendahului, sabqan, dengan cepat, dengan kencang. Jadi malaikat-malaikat ini berlomba-lomba begitu cepat untuk segera menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini fasabiqati sabqan, al-maqsudu bihi ta'ifatun rabi'ah, yaitu kelompok malaikat yang keempat, tasbiqu ghairaha, yang mendahului yang lain, fi tanfidhi amrillah, dalam melaksanakan perintah Allah. Jadi antara satu malaikat dengan malaikat yang lain itu saling apa?
saling berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, mereka saling bergegas untuk mendahului yang lain, tapi bukan berarti persaingan kemudian permusuhan, bukan ya. Karena malaikat itu tidak ada persaingan permusuhan, nggak ada nafsu kayak orang ya, kayak jin, kayak setan, kayak manusia, bukan. Mereka semua taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua itu berlomba untuk mencari atau untuk lebih dahulu itu mendahului yang lain, itu dalam rangka apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Fal mudabbirati amra, fal mudabbirati, dan demi malaikat-malaikat yang mengurus, amron, semua urusan. Jadi malaikat-malaikat itu sudah Allah tugasi dengan tugas-tugas yang sudah Allah tentukan ya. Makanya kalau kita mempelajari tentang rukun iman, namanya ada iman kepada malaikat. Itu terperinci, ada yang global. Kalau kita dikasih tahu sama Allah nama malaikatnya, nama tugas-tugasnya, maka kita mengimaninya secara terperinci. Pokoknya disebutkan ada 10 malaikat yang disebutkan namanya dan tugasnya. Malaikat Jibril menurunkan wahyu, malaikat Israel apa ya? Mencabut nyawa, malaikat Israfil meniup sangkakala, malaikat Mikail membagi rizki, menurunkan hujan dan terusnya. Kemudian malaikat Mungkar dan Nakir, nanti yang bertugas menguji manusia di kubur, diisi pertanyaan. Ada malaikat Raqib dan Atid, mencatat amal manusia. Ada malaikat Malik dan Ridwan. Nah ini kalau yang disebutkan namanya dan tugasnya, kita beriman secara terperinci. Tapi malaikat itu bukan itu saja, malaikat itu banyak sekali. Mereka dengan tugas-tugas yang banyak sudah dibagi masing-masing, nggak ada yang salah, nggak ada yang enggan, nggak ada yang semua ya. Alaiha malaikatun hiladun syidadun la ya'sun Allah ma amarahum. Nggak ada yang bermaksiat kepada Allah, nggak ada yang menentang Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka akan menjalankan semua yang diperintahkan. Makanya di sini disebutkan fal mudabbirati amra, demi malaikat-malaikat yang mengurus semua urusan. Jadi urusan-urusan apa sudah ada tugas masing-masing. Sampai ada malaikat yang tugasnya menghadiri majelis-majelis ilmu. Jadi kalau ada orang yang bermajelis, Allah sudah ciptakan malaikat-malaikat yang datang ke situ ikut bermajelis, lalu melaporkan kepada Allah. Ya Allah, ini di sini di Masjid Al-Mukhlisun ada hamba-hambamu yang soleh-soleh ini hadir untuk majelis. Terus kata Allah, untuk apa mereka datang ke situ? Ya Allah, mereka hadir semua dalam rangka untuk mencari ridhamu, mencari ampunan. Lalu kata Allah SWT, katakan kepada mereka, aku telah mengampuni. Insya Allah itu. Jadi ada malaikat-malaikat yang kalau kita bermajelis datang. Jadi malaikat tugasnya banyak. Ada malaikat yang mengurusin gunung, malaikat gunung. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW itu berdakwah di kota Taif, lalu orang-orang Taif menyakiti beliau, sudah nggak mau menerima dakwahnya, tapi malahan apa? Melempari beliau, mencaci maki beliau, menyuruh orang-orang anak-anak untuk mengusir beliau. Sampai Nabi Muhammad SAW itu begitu apa? Sedihnya, begitu apa? Menderitanya sampai ada yang luka-luka. Malaikat pun tidak tega melihat beliau. Sampai kemudian malaikat itu mengatakan, wahai Muhammad, jika engkau menghendaki, jika kau mengizinkan, biarlah ini penduduk yang menyakiti kamu, biar kami ambilkan gunung sebelah sana, kami timpakan ke mereka. Berarti itu ada malaikat gunung, malaikat yang ngurus angin, ngurus ini semua itu ada. Nah, makanya di sini disebutkan demi malaikat-malaikat yang mengurus urusan apa saja.
Tapi malaikat-malaikat ini mengurus itu adalah dalam rangka untuk apa? Menjalankan perintah Allah. Bukan berarti jangan sampai salah paham. Kalau gitu Allah nggak punya kuasa dong. Segala urusannya masih dibantu sama malaikat. Bukan. Mereka menjalankan ini semua dalam rangka apa? Menunjukkan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti Allah masih dibantu ya. Bukan, ini semua dalam rangka untuk apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ketaatan. Jadi malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikasih tugas masing-masing dan semua malaikat itu semua menjalankan tugasnya. Dan itu bukan berarti dimaknai bahwa Allah itu masih perlu bantuan, bukan. Makanya kalau kita mau minta sesuatu nggak boleh kepada malaikat. Malaikat kan ada malaikat pembagi rizki. Nah, kalau gitu biar saya dapat gampang rizkinya, saya minta ke malaikat. Boleh nggak? Nggak boleh. Kita jadinya musyrik. Ada malaikat yang tugasnya apa? Mencatat amal-amal. Kita main malaikat, tolong jangan catat ya ini saya mau. Nggak bisa. Nah itu Allah tahu. Jadi mereka itu nggak akan bisa diajak kompromi. Ini nggak bisa. Jadi semua itu adalah sebetulnya di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita minta sesuatu nggak boleh kita mintanya kepada malaikat, karena malaikat hanya menjalankan tugas. Sama dengan seorang supir, bapak ibu punya supir. Nah, kemudian tetangga ibu ada yang mau minjem, boleh nggak langsung bilangnya ke supirnya, kalau mau pinjemin mobilnya ya? Nggak boleh, karena supir hanya menjalankan. Kalau mau minjem mobil apa? Bilang ke bapaknya, ke bosnya, ke majikannya. Yang supirnya juga jangan langsung ngasih, nggak boleh dong, saya nggak berhak saya meminjamkan gitu. Ada pengembala kambingnya banyak, itu hanya ngembala saja, yang punya adalah majikannya. Punya kambing banyak, udah satu deh kita potong aja sini ya, diam nggak usah ngomong. Nah, boleh nggak? Nggak boleh. Sama kita juga gitu. Kita ini manusia ini, walaupun kita tahu bahwa malaikat ini ditugas ini, tapi kita selalu kalau meminta sesuatu, minta perlindungan, minta manfaat apa saja, kita harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat itu sejatinya hanya apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, enggak punya kuasa. Kalau kita minta kepada malaikat, kita terjerumus kepada kemusyrikan. Ya, jangankan kepada malaikat ya, ini nggak boleh. Kita harus mintanya langsung kepada Allah SWT. Nah ini ada 5 bentuk sumpah namanya. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra. Itu dalam bahasa Arab namanya qasam, sumpah. Biasanya Allah itu ketika mau menyampaikan sesuatu yang penting banget, ada sesuatu yang harus kita perhatikan, atau sesuatu yang menunjukkan akan harus menjadi komitmen, maka biasanya diawali dengan sumpah. Sama dengan kita, kalau kita mau menjalankan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, kita untuk menguatkan itu kita bersumpah dulu. Demi Allah saya nggak akan, atau demi Allah saya bukan, demi Allah saya begini. Karena sumpah ini adalah ungkapan yang kita jadikan sebagai penguat sesuatu yang harus kita lakukan atau kita tinggalkan, mengagungkan sesuatu. Makanya orang bersumpah itu disebutkan nggak boleh orang itu bersumpah kepada selain Allah, karena sumpah itu ungkapan untuk menunjukkan sesuatu yang kita agungkan, sesuatu yang kita agungkan untuk membuktikan bahwa kita akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
Makanya karena kita di sini ada unsur pengagungan, pengagungan itu hanya dibolehkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mau bersumpah itu harus menyebut nama Allah. Kita bersumpah dengan selain Allah itu musyrik. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Kata Rasulullah SAW, siapa yang bersumpah dengan selain Allah, sungguh dia telah musyrik. Kenapa? Karena hakikatnya sumpah itu hanya hak Allah. Kita bersumpah itu artinya mengungkapkan sesuatu yang agung, sesuatu yang kita agungkan. Sesuatu yang kita agungkan itu yang paling berhak adanya Allah. Makanya kalau kita bersumpah, maka sumpahnya dengan nama Allah. Demi Allah. Boleh nggak kita bersumpah dengan sesuatu yang selain Allah walaupun itu hebat sekali? Momennya demi Rasulullah, nggak boleh. Rasulullah itu kan orang paling mulia di muka bumi ini, nggak ada orang yang lebih baik dari beliau. Tapi ketika kita bersumpah dengan menyebut Rasulullah itu nggak boleh, karena sumpah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Berarti jangan demi Rasulullah, tapi demi Allah, demi Ka'bah. Ka'bah itu sesuatu yang paling mulia. Semua orang itu sholat setiap saat itu menghadap ke sana. Seluruh jagat umat Islam itu menghadap Ka'bah. Tapi sehebat itu pun nggak boleh kita bersumpah demi Ka'bah. Karena sumpah ini hanya hak Allah. Makanya dikatakan man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Kata Rasulullah SAW, siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah melakukan kesyirikan. Nah, sekarang kita udah tahu, berarti mulai sekarang kita jangan gampang-gampang sumpah. Kalau terpaksa harus sumpah, pastinya sumpahnya demi Allah, demi Allah. Demi Allah, nggak boleh demi siapapun, apalagi demi cinta atau demi apa, nggak boleh. Pokoknya hanya demi Allah, demi Allah. Ya, baik. Nah, tapi kalau Allah, terserah Allah. Kalau kita orang Islam atau hamba nggak boleh bersumpah sembarang. Harus demi Allah kalau kita. Tapi kalau Allah ya terserah Allah. Allah mau bersumpah pakai apa ya terserah. Di sini sumpah demi malaikat. Wan nazi'at. Ada sumpah demi waktu asar wal asri. Ada sumpah apa? Demi matahari wasyamsi. Ada demi waktu duha wadduha. Ada demi apa? Demi malam wal laili. Ya terserah Allah. Nah, kalau sumpahnya itu kita sebagai hamba kita harus menyebut demi Allah. Tapi kalau Allah ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini Allah bersumpah dengan 5 hal. Malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut dan cepat, malaikat-malaikat yang turun ke bumi untuk menjalankan tugas, malaikat-malaikat yang berlomba-lomba untuk menjalankan kebaikan, malaikat-malaikat yang mengurus semua perkara. Itu Allah bersumpah. Nah, karena bersumpah ini menunjukkan sesuatu yang pasti. Nah, ini jawaban dari sumpah ini ayat berikutnya. Yauma tarjufur rajifah. Yauma tarjufu, akan terjadi goncangan, ar-rajifatu, saat tiupan yang pertama. Ini Allah akan menjelaskan pasti akan ada, yaitu nanti saat malaikat itu meniupkan sangkakala yang pertama itu, alam ini, jagat raya ini akan goncang. Yauma tarjufu, di saat bergetar atau bergoncang, ar-rajifatu, yaitu pada tiupan yang pertama. Jadi nanti kalau hari kiamat diawali pertama dengan adanya tiupan, itu kiamat kubro, kiamat yang memulai hancurnya alam seisinya ini, maka dengan diadakan atau akan ada terjadi tiupan. Nah, coba kita baca penjelasannya. Yauma tarjufur rajifah, yauma tarjufur rajifah tatba'ur rajifah. War rajifah minar rajfi fa huwa al-ittirab asyadid, yaitu goncangan yang keras.
wal harakah al qawiyah, dan gerakan yang kuat. Bisa babi ittirabil umur, karena saking gerakannya itu begitu kerasnya, yuqalu rajaftul ardu wal jibal. Nah, contohnya dalam kata-kata itu seperti rajafatil ardu wal jibal, bumi dan gunung-gunung bergoncang, idza ihtazzat ihtizazan syadidan. Nah, yaitu ketika terjadi gerakan yang begitu keras. Ya, wal muradu biha, yang dimaksud di sini adalah ma yahdusu fil hadzal qauni indan nafhatil ulya, itu apa yang akan terjadi di alam ini ketika tiupan yang pertama, allati yamutu ba'daha jamul khalaiq, yang setelah itu semua makhluk akan mati. Jadi kita bayangkan ya, sekedar gempa ya, gempa yang mungkin hanya berapa skala Richter aja ya, itu sudah kayak apa. Kita sudah berkali-kali merasakan bagaimana gempa yang di Lombok waktu itu, gempa yang di Jogja, terakhir gempa yang di Cianjur, ya kan? Itu hanya berapa? Itu kan goncangan, itu hanya sedikit saja. Tapi kalau nanti hari kiamat itu semua gitu, bukan hanya sebagian. Yang terakhir juga di Turki, ya itu luar biasa. Nah ini nanti ketika tiupan yang pertama itu membuat seluruh jagat raya ini goncangnya begitu keras. Tatba'uha mengiringinya ar-radifah, yaitu tiupan yang kedua. Jadi tiupan yang pertama itu seluruh alam akan hancur, semua makhluk hidup akan mati. Lalu kemudian disebutkan dalam hadis itu akan disusuli oleh tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua ini jaraknya antara tiupan pertama dan kedua itu ada yang menyebutkan 40. Disebutkan 40, tapi ketika ditanya bagaimana yang dimaksud 40, Ibnu Abbas mengatakan apa yang dimaksud 40 hari, beliau tidak menjawab. Apa yang dimaksud 40 bulan, beliau tidak menjawab. Apa yang dimaksud 40 tahun, jadi wallahu alam. Tapi di sini disebutkan bahwa antara tiupan pertama dan tiupan kedua itu jaraknya 40. Nah, ini yang tadi kalau dalam bahasa Arab itu atau dalam bahasa Al-Quran ini disebut jawab dari sumpahnya. Jadi sumpahnya tadi ada 5 kali, lalu jawabannya ini bahwa pasti akan ada goncangan pada saat tiupan pertama, lalu akan ada susulan tiupan yang kedua. Kemudian bagaimana? Qulubun yauma idzin wajifah. Qulub itu artinya hati, tapi jamak di sini. Qulubun, hati-hati manusia, yauma idzin pada hari itu, wajifah, begitu takut. Ya Allah, kita bisa merasakan bagaimana kita sekadar goncangan gempa kecil aja kita sudah takutnya kayak apa ya. Khawatir bagaimana kita terancam jiwanya. Itu baru sekedar takut karena goncangan kecil ya kan. Tapi bagaimana nanti? Makanya di sini qulubun, pada hari itu hati-hati manusia, yaumaidin wajifah, sangat ketakutan. Wajifah itu artinya ketakutan. Bayanun lima yatarattabu ala qiyamis sa'ah wa ba'thil khalaiq min khaufin wa rabbin. Ini menggambarkan bahwa hati manusia pada itu begitu takut dan begitu ketakutan. Qulubu katsiratin fi hadzal yaum al-hayy asy-syadid takunu fi haynatil ikhtirab wal fasl. Hati-hati manusia pada hari itu betul pada puncaknya rasa ketakutan. Yuqalu wajafal qalbu yajif wajfan. Jadi hati itu, makanya disebutkan dalam ayat lain menggambarkan bahwa orang-orang yang
pendosa, para orang-orang kafir nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Pucat pasti sampai biru, menggambarkan betapa kondisinya begitu menakutkan. Kalau biasanya kalau kita orang ketakutan kan putih ya, pucat ya, tapi disebutkan dalam ayat itu zarqa, sampai saking takutnya itu biru. Kalau dalam surat Ibrahim itu Allah gambarkan apa? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina ru'usihim la yarta'ilun wa afidatuhum hawa. Jadi hati-hati mereka itu sampai seolah-olah kosong. Jadi menggambarkan karena saking takutnya ini, hati ini saking takutnya itu seolah-olah itu hatinya itu naik ke sini sampai dadanya itu kosong. Ini ungkapan Allah SWT sedang menggambarkan bahwa betapa nanti dahsyatnya hari kiamat itu, sehingga hati manusia itu di sini rajifah, begitu takut. Tatba'u radifah qulubu yawma idin wajifah. Pada hari itu hati-hati manusia itu wajifah, sangat takut. Absaruha khasi'ah. Absaruha, pandangan-pandangan mereka khasyi'ah, sangat tunduk, maksudnya ketakutan. Jadi pandangannya takut ya. Wa takunu absaru ashabi hadhil qulub khasyi'ah. Pada waktu itu pandangan atau mata-mata orang-orang yang punya hati yang takut itu khusyuk. Dzalilah muhina, itu merasa begitu hina, begitu rendah. Lima ya'tarihim minal faz'i syadid, karena mereka ditimpa oleh rasa takut yang begitu besar. Warra'bu alladzi la hududlah, yaitu rasa khawatir, rasa takut yang tidak ada batasnya. Ya, ini menggambarkan hatinya begitu takut sehingga pandangannya mereka begitu tunduk karena hina. Khasyia itu khusyuk ya. Jadi kalau dalam sholat itu kan khusyuk, sholat yang khusyuk itu ini kalau digambarkan dalam sholat artinya sholat yang betul-betul merasakan kehadiran hatinya, merasakan akan berjumpa dengan Allah, merasa diawasi sama Allah, takut dengan dosa-dosanya, itu berarti khusyuk ya kan. Tapi kalau di sini digambarkan ketika pandangan yang khosyi'ah, pandangan yang tunduk itu adalah pandangan yang diakibatkan dari rasa yang takut. Jadi ketika hatinya itu rasa takut, maka imbasnya kepada matanya itu menjadi tunduk atau dalam perasaan yang sangat rendah, sangat hina. Baik, kita lanjutkan. Qulubu yawma idzi wajib absar wa khasya. Yaquluna mereka orang-orang yang tidak beriman, maksudnya orang-orang kafir. A inna, apakah kami ini lamarduduna, akan dikembalikan fil hafirah, dalam kehidupan yang baru atau dalam kehidupan yang sudah lalu. Jadi ketika orang itu nanti sudah kiamat, orang itu sudah mati, kemudian sudah hancur ya, sudah kembali kepada tanah, kemudian tulang belulangnya pun sudah hancur ya kan. Apakah mereka akan dihidupkan kembali? Ini gak ungkapan orang-orang yang tidak beriman. Yaquluna, mereka berkata, inna, apakah kami lamarduduna, akan dikembalikan fil hafirah, pada kehidupan semula. Jadi orang-orang kafir menganggap bahwa kalau orang sudah mati ya sudah selesai urusan, ya kan? Dia berpikir bahwa kehidupan ini selesai dengan kematian. Makanya ketika mereka itu berhasil, mereka tidak ingin mati. Rasa ini kesempatan, dan mereka akan berusaha bagaimana dalam hidup ini harus berhasil, karena mereka berpikir ya hidup sekali sudah. Ketika mereka merasa tidak berhasil, banyak kecewa, banyak mengalami kerugian dan sebagainya, mereka lebih bagus mati. Akhirnya apa? Akhirnya mereka bunuh diri. Kalau hidup di akhirnya menghalalkan segala cara supaya berhasil,
nggak peduli dilarang atau enggak, haram atau halal, merugikan orang atau tidak. Pokoknya mereka melakukan segala cara untuk bisa berhasil. Tapi kalau sudah dilakukan seperti itu pun mereka gagal, mereka anggap sudah nggak ada artinya. Mendingan saya mati saja. Ya karena mereka berpikir bahwa kehidupan ini ujungnya hanya mati. Tapi kalau orang beriman, bukan. Justru kematian inilah awal permulaan kehidupan yang sebenarnya. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sungguhnya kehidupan akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Karena kehidupan di dunia ini ya sementara. Yang dikatakan bahwa innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum. Sungguhnya kehidupan dunia itu apa? Lahun. Hanya ya perbuatan lahu yang tidak bermakna. Wala'ib permainan, wa tafakhurun bainakum berlomba-lomba berbangga-bangga antara kalian, wa takatsurun fil amwal berlomba-lomba menumpuk harta. Itu. Tapi sebetulnya itu hanya sementara. Ya, makanya orang-orang kafir pandangannya berbeda. Makanya mereka bertanya, apakah kami yang sudah hancur tulang belulang begini akan dihidupkan kembali seperti dulu? Gak percaya karena mereka menganggap bahwa kehidupan ini ya kalau sudah mati sudah selesai. Aidza kunna 'idhaman nakhirah, apakah kami setelah menjadi hancur, tulang belulang yang hancur, nakhirah tulang yang betul, apakah kami akan dihidupkan lagi setelah kami sudah menjadi tulang belulang yang hancur? Jadi mereka masih pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang tidak percaya juga. Masa sih kita akan dihidupkan lagi? Apa iya Allah akan menghidupkan lagi sedangkan kami sudah menjadi tulang belulang yang hancur? Ya bagi Allah Subhanahu wa taala begitu gampangnya ya Allah menghidupkan orang, ya kan? Jangankan yang sudah ada bekalnya, ya, sudah ada bahannya, dulu udah pernah hidup masih ada apanya bahan-bahan itu walaupun sudah menyatu dengan tanah. Disebutkan bahwa di antara cara Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia-manusia itu ternyata ada satu tulang ekor yang disisakan. Ya, jadi semua sudah hancur tapi Allah masih punya. Nanti begitu tulang ekor itu sudah menyatu dengan tanah, sudah rata, kemudian diturunkan hujan, kemudian tumbuh lagi seperti tumbuhnya kecambah itu, hidup lagi seperti itu. Ya terserah Allah, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Begitu mudah. Jangankan belum ada, jangankan sudah ada bahannya, yang belum ada. Gampang. Makanya ketika Nabi Zakaria bertanya, apakah mungkin ya ini kami sudah tua, istri saya sudah tua, mana mungkin saya bisa punya anak? Kata malaikat, huwa qala huwa alayya hayyin, itu begitu gampang. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Begitu kata malaikat menjawab, bagi Allah itu begitu mudah. Karena Allah SWT sudah menjadikan kamu sebelum ada apa-apa sudah jadi. Apalagi sekarang sudah ada bapaknya, ada ibunya. Kalau Allah berkehendak begitu gampangnya. Begitu juga ketika Siti Maryam, Ibunda Maryam, dia akan dikabarkan bahwa akan diberikan seorang putra. Kemudian Maryam mengatakan, qalat anna yakuni li ghulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Mana mungkin saya akan mempunyai anak sedangkan saya belum pernah berdekatan bersentuhan dengan orang laki-laki dan saya itu bukan seorang pelacur. Kata Allah, kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Iya, kalau Allah yang berkehendak begitu mah gampang. Ya kan? Ya, jadi di sini gambarkan orang-orang kafir itu nggak percaya kalau dia akan hidup lagi karena dia sudah mati, dia sudah menjadi tulang belulang. Tapi bagi Allah SWT begitu mudahnya. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau memang begitu,
kalau betul-betul nanti dikembalikan, tilka yang seperti itu karratun khasir, itu adalah satu pengembalian, penghidupan kembali yang sangat merugikan. Waduh, kalau gitu ya sangat rugi. Karena nanti dia akan menerima semua balasan amalnya, kekufurannya, kejahatannya, kezalimannya. Jadi dia itu tidak percaya kalau dia hidup lagi. Tapi kalau dia memang benar, itu berarti Masya Allah, itu bagi dia itu satu kerugian. Karena dulu nggak beriman kalau dia itu akan hidup lagi, akan menerima balasan amal-amalnya. Dia udah terlanjur nggak beriman, dia sudah terlanjur banyak zalim, lalu akan Allah hidupkan, mempertanggungjawabkan semua amalnya. Maka dikatakan karratun khasiroh, itu tempat pengembalian yang merugikan. Dia celaka banget gitu. Tapi Allah SWT menjawab, fa innama hiya zazratu wahidah. Bagi Allah itu begitu mudahnya. Fa innama hiya, kembali lagi, menghidupkan kembali itu zazratu wahidah, itu hanya satu tiupan saja. Allah akan hidupkan kembali. Semua orang sudah hancur alam ini, kemudian Allah perintahkan malaikat Israfil lalu untuk meniupkan sangkakala sekali lagi, maka dengan izin Allah semua akan hidup lagi. Fa idza hum bisahirah, maka tiba-tiba mereka bisahirah, ada di permukaan bumi. Mereka sudah ada di padang mahsyar, di mana mereka hidup kembali, akan mempertanggungjawabkan semua amal-amalnya. Faidahum, maka tiba-tiba mereka bisahirah, ada di muka bumi atau ada di permukaan bumi yang rata. Faidahum bisahirah. Dikatakan faidahum bisahirah ay ala wajhil ardi, yaitu di atas bumi. Ba'da angkanu fi batniha, yang sebelumnya mereka sudah tergulung-gulung, sudah masuk ke dalam bumi. Karena kiamat itu semua hancur-hancuran, semua udah nggak ada lagi yang tanggul, semua udah rata, semua jadi satu. Tapi dengan izin Allah, ketika ditiup sangkakala yang kedua, nanti semua akan muncul ke permukaan bumi seperti munculnya kalau kita menanam benih-benih kemudian pada muncul seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita jangan sampai menjadi yang digambarkan tadi, orang-orang yang dicabut nyawanya dengan cabutan yang keras Kemudian orang-orang yang tidak percaya kepada Allah SWT heran kenapa Allah akan menghidupkan kembali, lalu ketika itu dia tiba-tiba hidup kembali, mempertanggungjawabkan amalnya dalam keadaan tidak beriman. Nauzubillah min dzalik. Tapi kita bermohon kepada Allah menjadi hamba-hamba yang beriman, yang dicabut nyawanya dengan cepat dan lemah lembut, Kita beriman kepada Allah SWT, sehingga insya Allah kita ini ketika di hari kiamat tidak menderita, tidak mengalami apa yang dialami oleh orang-orang kafir. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada pertemuan berikutnya adalah ayat berikutnya, ayat ke-15 sampai ayat ke-26 Baik, waktu juga yang membatasi kita, waktunya sudah 1 jam lebih. Terutama yang tidak menyandar, takut kelamaan Baik, kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang perlu ditambahkan, falyatafaddal. Kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, dikasih kesempatan. Kalau sudah pinter semua, langsung kita tutup dengan baca doa. Oh, mari Bu, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demi Allah, demi Rasulullah itu kan artinya itu justru sama saja, baik secara mandiri demi Allah dan demi Rasulullah, atau hanya demi Rasulullah saja, tidak boleh saja. Artinya
kita ini bersumpah ini tadi, sumpah itu adalah mengucapkan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang kita agungkan untuk menguatkan tekad kita, baik itu melakukan sesuatu atau tidak. Sehingga sumpah ini memang betul-betul merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai ibadah karena ada pengagungan sesuatu. Ya, karena pengagungan sesuatu itu termasuk dikategorikan ibadah, maka yang berhak untuk mendapatkan ibadah itu hanya Allah. Makanya kalau bersumpah kata Rasulullah SAW, man kana halifan falyahlif billah. Siapa yang mau bersumpah, bersumpahlah dengan demi Allah. Demi Allah atau demi yang lain yang sifatnya adalah terkait dengan Allah, sifat Allah, demi yang Maha Pengasih, demi yang Maha Melihat, ya pokoknya Allah saja intinya gitu. Tapi kalau mamanya kepada selain Allah, walaupun itu sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang kita anggap sangat sakral, tetap saja tidak boleh. Kata Rasulullah SAW, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia sudah syirik. Tapi ini disebutkan oleh penjelasan kitab-kitab tauhid itu termasuk syirik kecil. Syirik kecil ya. Syirik kecil itu maksudnya syirik yang tidak sampai seperti syirik besar. Syirik kecil itu tidak sampai membatalkan keimanan, tidak sampai, tapi itu suatu yang syirik. Kalau sering-sering kan kecil lama-lama menjadi besar. Intinya ketika sudah tahu kita sekarang ini karena sesuatu yang mungkin dianggap biasa banyak di masyarakat, kita sudah sering sekali dengar orang-orang bersumpah dengan selain Allah. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka tidak tahu. Kita yang sudah ngaji, yang sudah tahu, jangan itu lagi, jangan lakukan lagi. Kita kalau bersumpah, bersumpahlah karena kepada Allah SWT, demi Allah. Tapi biasanya orang itu karena sumpah ini sesuatu yang harusnya apa tadi ya, kata para ulama, orang tentu kalau bersumpah itu menunjukkan dia itu apa, dia ada sesuatu yang kurang gitu kan. Pokoknya dia mau mengatakan sesuatu mesti harus sumpah dulu. Berarti dia kurang percaya diri. Karena kalau nggak disertai sumpah, takut orang nggak percaya. Dagangan supaya laku juga disumpah. Sumpah ini modalnya segini, gitu nggak boleh. Hilang keberkahannya. Sumpah ini nggak ada untungnya. Demi Allah ini saya belinya aja segini, Pak. Nggak usah begitu. Jadi makanya kalau terpaksa, bangnya gini, usahakan kalau memang tidak perlu bersumpah, jangan bersumpah. Tapi kalau terpaksa harus sumpah, sumpahlah dengan nama Allah. Kalau kita bersumpah dengan selain Allah, kita sudah melakukan perbuatan syirik. Tapi syiriknya syirik kecil. Tapi walaupun kecil nggak boleh sembarangan, karena syirik itu inna syirka la dzulmun adzim. Syirik ini walaupun kecil, tapi dosa syirik itu termasuk dosa yang sangat berbahaya. Makanya jangan kita lakukan. Baik, terima kasih. Cukup ya. Baik, kalau sudah cukup, marilah kita sempurnakan dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari insyaallah menjadi ilmu bermanfaat, bisa kita amalkan. Allah berikan istiqomah sehingga bisa nyambung untuk pengajian berikutnya ya. Sudah sampai ayat 14, berarti berikutnya ayat 15 dan seterusnya. Biasanya ibu-ibu yang rajin nandain ya. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz Imam. Ya, silakan. Ustaz Imam. Saya mau berikan. Iya, mengembali. Ya, tolong. Balik. Sampai aja dulu. Salam disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja, saya dari MKI Umar